Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqiuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sampai mana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man utawi sapa iku yurid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Iku yurid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Ngersakaken khairon ing kebagusan kang agung. Khairon ing kebagusan kang agung. Yufaqihu mangka bakal mahamaken sapa Allah ing man. Yufaqihu mangka bakal mahamaken sapa Allah ing man. Fiddini ing dalam masalah agama. Fiddini ing dalam masalah agama. Jare Kanjeng Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang agung, maka Allah akan memberinya suatu pemahaman tentang masalah agama. Berarti orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang memiliki ilmu agama adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang masalah agama. Berarti itu orang-orang yang terpilih sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Cuma tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya bisa mengamalkan ilmu agama yang ia peroleh. Ini juga sebenarnya masih membahas tentang ulama ya, seperti kemarin. Ya, keterangannya di bawah nanti. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i, pira-pira ahli warise pira-pira nabi. Iku warasatul anbiya'i, pira-pira ahli warise pira-pira nabi. Wa hasbuka utawi kang nyukupi sira iku bihadhihi darajati kelawan iki derajat. Iku bihadhihi darajati iki derajat. Jadi bihadhihi darajah itu kan jadi khobar. Ketika jadi khobar berarti dia makna kelawannya itu hilang. Sama seperti min. Min itu biasanya maknanya kan saking. Itu kalau menjadi bayan nyatane min ibadihi, piro-piro kawulane Allah, berarti makna sakingnya itu hilang. Kalau sudah ada bayan ya udah, makna sakingnya itu hilang. Wa hasbuka utawi kang nyukupi sira iku bihadzi darajati iki derajat apane majdan agunge wa fakhron lan ya agunge luhure. Apane majdan agunge wa fakhron lan tegese agunge atau luhure. Wa bihadhihi rutbah lan kelawan iki derajat apane syarofan mulyane wa zikron lan sebutane. Apane syarofan mulyane wa zikron lan sebutane. Wa iza kana lan ing dalem nalikane ana apa kelakuan iku larut bata ora ana derajat iku maujud. Iku larut bata ora ana derajat iku maujud fauqun nubuwati ing dalem sadhuwure derajat kenabian. Ing dalam sadhuwure derajat kenabian fala syarafa mangka ora ana kamulyan iku maujud
Fala syarafa maka orana kamulyan iku maujud fauqa syarafil warasati. Itu warasati itu alifnya dibuang ya, kamu lingkari, kalian lingkari itu alifnya. Itu warasati itu bukan warosati tapi warasati. Fala syarafa maka orana kamulyan iku maujud fauqa syarafil warasati ing dalam sadhuwure mulyane pira-pira wong kang maris, ing dalam dhuwure mulyane pira-pira wong kang maris mewaris, maksudnya litil karrutbati maring mengkono-mengkono derajat. Litil karrutbati maring mengkono-mengkono derajat. Pun Kanjeng Nabi dawuh malih al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris. Lah yang diwariskan Nabi itu apa? Hartanya? Oh enggak. Tanahnya? Oh enggak. Apanya? Apanya lagi yang diwaris oleh para Nabi? Oh ternyata yang diwaris oleh para Nabi itu ilmunya. Ya Muhammad Rasulullah. Beliau kalau menurut orang-orang kaya, Rasul Muhammad itu orang yang paling kaya raya loh. Kalau menurut orang miskin, loh Kanjeng Nabi itu paling miskin kok. Kalau menurut orang ahli ilmu, Rasulullah cerdasnya luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin. Lah menurut orang bodoh, loh Rasulullah itu ummi kok, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi semua ada dalilnya. Terus menurut orang apa? Pedagang, ya Rasulullah itu pedagang kok, tukang apa? Angon wedhus. Rasulullah itu tukang gembala kambing. Artinya semua punya dalil yang dilarikan kepada Rasulullah. Makanya kemarin disampaikan bahwa Rasul itu mizanul kubro, mizan akbar, timbangan yang agung. Semua bisa dilarikan kepada Kanjeng Rasul sebagai bentuk uswatun hasanah. Ulama itu pewaris para nabi. Lah zamannya Kanjeng Nabi sudah mengatakan ulama. Padahal zaman Nabi semuanya itu apa? Ketilep. Ketilep ya apa? Bahasa Indonesia ketilep. Ketilep ya. Lewat. Lewat, semuanya lewat. Karomah enggak terpakai, tidak terpakai saat itu karomah. Sudah tidak heran sahabat Umar bisa lari di apa? Sahabat Umar bisa lari di atas angin. Gak ada papaknya. Abu Bakar bisa menghilang. Gak heran saat itu. Banyak loh sahabat yang bisa lari di atas air. Tapi enggak heran saat itu. Kenapa? Semuanya tertutup oleh mukjizat Rasul. Semuanya tertutup. Apa sih tadi jelasin apa sih? Kembali lagi, ulama itu pewaris para nabi. Yang diwaris oleh para nabi itu adalah ilmu. Wa hasbuka bihadid darajah masdan wa fakhran. Maka cukuplah bagimu derajat sedemikian tinggi sebagai pewaris orang-orang yang ahli ilmu. Itu sudah cukup. Derajat ahli ilmu karena dia pewaris para nabi itu sudah cukup. Apalagi yang mau diharapkan? Bahkan Imam Sya'roni sendiri mengatakan dalam Minah Husaniyah ya, kalau orang itu sudah diberi anugerah oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, lalu anugerah apa lagi yang orang itu inginkan? Yo kita aja pengen duwe mobil, pengen duwe omah sing gedung gede, pengen duwe kian. Itu sudah di luar kemampuan, itu sudah di luar batas apa namanya? Ya batas kemampuan kita. Satu contoh saja lah, ketika berdoa kita minta, ya Allah pengen ini. Mungkin kalau sudah punya motor saya bisa ngaji setiap malam. Begitu sudah dikasih motor, apa dia mau ngaji setiap malam? Wah boro-boro. Kita lihatlah zaman dulu. Di masjid-masjid belum ada lampu. Itu masih pakai apa? Obor. Lilin kadang. Iya kan? Oncor zamannya kita.
Oncom. Pakai itu apa itu nama lentera itu apa kaleng terus dipayanu kah? Damar kah? Pakai minyak tanah. Itu kan orang-orang zaman dulu malah istiqomah ke musola, ke masjid itu rame. Tapi sekarang sudah ada lampu, sudah dikasih fasilitas motor, sudah dikasih fasilitas mobil. Luar biasa malesnya. HP-an Mbak, HP, TikTok, TikTok. Aduh, bangsanya perawan dolanan TikTok. Emak-emak mah boro-boro arep ngurusi TikTok. Anak pating cerelak. Sudah cukup bagimu memiliki ilmu. Sudah cukup bagimu mencapai derajat sebagai seorang ulama. Karena itu adalah warisan para Nabi. Wa bihadzi rutbati syarafan wa dzikron. Bahkan orang itu sudah mencapai derajat mulia loh. Wa dzikron. Dari sisi sebutannya sudah mulia. Misalnya ada kiai, wah jadi ustad, tad, mendit tad. Oh, monggo Pak Kiai. Artinya sebutannya saja sudah mulia. Pada zaman Rasul dulu, kembali lagi ya tadi ya masalah ulama warasatul anbiya. Zaman Rasul itu ternyata sudah ada ulama loh. Contohnya sahabat siapa itu? Hudzaifah atau siapa itu? Ya di karangannya Mbah Hashim juga, karyanya Mbah Hashim. Itu dikatakan oleh beliau saat itu ada acara apa gitu di rumah sahabat. Kanjeng Rasul itu kan kalau menghadiri suatu acara, begitu awal duduk di situ, ya sudah di situ. Misal kalau kata tuan rumahnya, monggo mlebet, ayo masuk di dalam. Beliau Rasul tidak mau, karena awal beliau duduk di situ ya sudah di situ. Jadi besok kalau kalian misalnya tahlil, kalian besok jadi ustad. Terus kalian kok suruh tahlil, begitu awal duduk di situ ya sudah. Itu Kanjeng Rasul seperti itu. Jadi suatu ketika ada acara di rumah sahabat, saya juga kurang begitu paham acara apa, yang jelas ada saat itu memang Kanjeng Rasul menghadiri undangan sahabat di sebuah rumah, lalu memanggil sahabat Hudzaifah sebagai gampangnya penyampai ilmu ya, penyambung lidah atau ulamanya lah, penyambung lidah Rasul itu Hudzaifah saat itu, ulamanya lah saat itu. Nah, begitu Rasul sudah sampai di dalam, ternyata sahabat Hudzaifah ini belum datang. Akhirnya apa? Begitu Hudzaifah datang, Rasul sorbannya yang hijau disifati oleh Mbah Hashim itu sorbannya hijau. Kanjeng Rasul itu gelar sorban beliau supaya diduduki oleh Hudzaifah sebagai seorang ulama. Betapa memuliakannya Rasulullah terhadap seorang ulama. Digelar sorbannya Kanjeng Nabi, kongkon didodoki, suruh diduduki oleh sahabat Hudzaifah. Itu Hudzaifah sudah datang. Begitu Hudzaifah mau duduk di sini, bukannya duduk tapi justru malah sorbannya itu malah ditarik, kemudian dicium, kemudian langsung ambruk di hadapan Rasul sambil mencium sorbannya. Ya Rasul, nyuwun pangapunten, bagaimana mungkin saya duduk di atas sorban engkau? Tapi Kanjeng Rasul tidak seperti itu. Kanjeng Rasul bahkan menjawabnya itu, ya sudah, ndak apa-apa kamu duduk di sini. Ndak apa-apa pakai sorban saya. Tapi sahabat Hudzaifah ndak kerso, ndak mau. Akhirnya sorbannya itu ya sudah, kalau ndak mau dipakai lagi oleh Rasul. Memang pakai sorban saat itu ya Kanjeng Nabi. Terus sahabat Hudzaifah duduk di samping Rasul. Coba bayangkan bagaimana sahabat Hudzaifah menyampaikan ilmu ketika di samping Kanjeng Rasul. Pede nggak kira-kira?
Memang saat itu Kanjeng Rasul sudah memuliakan seorang ulama. Itu aduh saya lupa kitabnya itu ya. Kitabnya itu warnanya itu pink. Saya lupa. Ya ada kitabnya. Menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul. Ya itulah. Rasul sendiri sudah memuliakan seorang ulama. Nah kalau kita boro-boro ngormatin ulama, subhanallah. Kucingnya teka maning. Ayo ceng, ngaji maning ceng. Kucingnya ini yang istiqomah melu ngaji. Sudah. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syarafil warasah litilkar rutbah. Kalau memang di atas derajat nabi ini tidak ada derajat lagi, kalau memang kenabian itu derajatnya ada di atas, fala syarafa fawqa syarafil warasah, maka tidak ada kemuliaan lagi selain kemuliaan para ahli waris. Di atas nabi kan sudah tidak ada lagi sisi kemuliaan, sifat kemuliaan itu. Berarti kalau nggak ada lagi berarti sebawahnya. Lah sebawahnya derajat Nabi itu adalah ahli ilmu, para pewarisnya, pewaris ilmu. Berarti para ulama itu derajatnya di bawah ahli, di bawah enggak, di bawah kenabian. Apa masih kurang derajat lagi? Sebagai seorang ulama masih kurang tah derajatnya? Cukuplah, seorang ulama itu sudah sukses. Tinggal ngopi ngudut nggih. Wis tinggal tamu teka dilayani. umumnya emang seperti itu. Ya enggak seperti itu juga lah. Seorang ulama itu ya tentunya diantara syaratnya juga penuh kasih sayang sama anak kecil, sayang. Ya apalagi sama ya banyak lah ya pun. Wa ghayatul ilmi utawi katoge ilmu iku amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu. Wa ghayatul ilmi utawi katoge ilmu iku amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu. Li anau karena temestune amal iku samratuhu woe ilmu. Iku samratuhu woe ilmu, woh buah. Wa faidatul umri lan faidai umur. Wa zadul akhirati lan sangu ing dalem akhirat. Wa zadul akhirati lan sangu ing dalem akhirat. Faman maka utawi sapa wonge iku zafaro merkoleh sapa man saida mangka begus bihi. Faman maka utawi sapa wonge iku zafaro merkoleh sapa man bihi kelawan amal, bihi kelawan amal saida. Saida mangka bagja sapa man, bejo. Saida mangka bagja sapa man. Waman utai sapa iku fatahu pot opo amal ingman iku fatahu pot opo amal ingman khosiro mangka getun sapa man, khosiro mangka getun sapa man. Puncaknya ilmu adalah mengamalkannya itu. Puncaknya ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Li'annau samratu wa faidatul umri, karena yang namanya amal, mengamalkan ilmu itu adalah buah daripada ilmu itu sendiri. Ilmu itu kita ibaratkan pohon, amal itu diibaratkan buah. Kalau punya ilmu, punya pohon tapi tidak diamalkan, berarti pohon itu tidak berbuah. Kalau diamalkan berarti pohon itu berbuah. Kalau berbuah berarti banyak yang menikmatinya. Wa faidatul umri, begitupun ngamal itu adalah faidah umur. Berapa banyak umur mau dihabiskan kalau tidak untuk mengamalkan ilmu. Termasuk kita sholat, terus kita sodako, kita ya amal-amal soleh itu adalah buah daripada ilmu yang pernah kita pelajari dari guru-guru kita. Itu semua adalah faidatul umur, faidah manfaat daripada umur. Wazadul akhirah, begitupun mengamalkan ilmu ini adalah ongkos untuk di akhirat, bekal untuk di akhirat nanti. Faman zafara bihi sa'idah, barang siapa yang mendapatkan
amal, maka dia sangat beruntung. Barang siapa yang bisa mengamalkan ilmu, maka dia beruntung. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu, maka rugilah dia, getun, nyesel. Ya nanti ketika sudah di akhirat nanti. Gini, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengamalkan ilmu, berarti dia itu untung. Masalahnya begini, orang mengamalkan ilmu, ini sesuai yang dikehendaki Allah masalahnya. Sama seperti ketika kita jatuh atau terpleset ya. Ketika kamu terpleset, bahasa hadisnya itu kan al-musibah inda sodmatil ula. Musibah itu tergantung ketika posisi pertama kalinya. Yang pertama kali terungkap dari lisanmu itu apa? Terpleset, musibah, jatuh atau nabrak atau yang lainnya. Yang pertama kali keluar dari mulutmu itu apa? Apakah mengungkapkan kata subhanallah, astagfirullah, ataukah memang bahasa-bahasa lain yang boleh dibilang bahasa-bahasa kasar? Banyak kan? Sesuatu yang mengagetkan, ternyata yang keluar dari lisannya itu adalah sesuatu yang buruk. Itu banyak loh. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai al-musibah inda sodmatil ula. Semua itu kan kehendak Allah. Refleks lah bahasanya, iya kan? Ya, kalau terpleset, refleks mulut kamu mengucapkan seperti ini. Ini bukan refleks. Ini memang dikehendaki Allah. Orang itu terbiasanya apa? Kalau terbiasanya orang itu mengucapkan kalimat innalillahi. Innalillahi ya berarti innalillahi. Emang itu dikehendaki. Tapi kalau ya refleksnya waradala. Itulah artinya bahasa refleks itu memang Allah sendiri yang ngatur, yang otomatis sudah ada dalam diri kita ya. Atau ya saudara kita sendiri lah. Kalau wong Jawa ngomong sedulur papat limo pancer. Ya ndak usah bahas itulah. Ya intinya kembaran kita lah ya. Nah, jadi dibahas lain waktu. Pun barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, barang siapa yang dia bisa mengamalkan ilmu, beruntunglah dia. Barang siapa yang tidak bisa mengamalkan ilmu, rugilah dia. Dikit lagi. Walima lan karena hadis dzukira kang den tutur apa ma indahu ing dalam sanding Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa rajulani wong lanang loro, ahaduma utawi salah sijine rajulani iku abidun ahli ibadah, wal akharu utawi kang weneh iku alimun duweni ilmu. Iku alimun duweni ilmu. Oh, ini bukan walima. Ini lama ya. Walamma dzukira lan ing dalem sumangsane den tutur. Walamma dzukira lan ing dalem sumangsane den tutur ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sapa rajulani wong lanang loro. Ahaduma ta salah sijine rajulani ku abidun ahli ibadah wal akharu tawi kang wene ku alimun duweni ilmu. Qala mangka dawuh sapa Kanjeng Nabi, fadlul alim utawi keutamaane wong kang duweni ilmu, utawi keutamaane wong kang duweni ilmu alal abidi ngalahaken ing atase wong kang ahli ibadah, ngalahaken ing atase wong kang ahli ibadah iku kafadli madani keutamaan ingsun, iku kafadli madani keutamaan ingsun ala adnakum ing atase luwih andap-andape sira kabeh, iku ala adnakum ing atase luwih andap-andape sira kabeh sahabat. Sira kabeh ki sira kabeh sahabat. Kumnya ini larinya ke sahabat. Itu keterangan di bawahnya unzur adabad dunya waddin lil Mawardi milik Imam Mawardi. Ini terdapat hadis seperti ini Sahifah 41. Pun begitupun ketika disebutkan ya, Kanjeng Nabi pernah ditanya, ya Rasul, utama mana, lebih utama mana? Dua orang laki-laki, yang pertama ahli ibadah, yang kedua ahli ilmu. Qala
Fadlul alim al abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang memiliki ilmu itu sama seperti keutamaannya orang yang memiliki ilmu. Gimana? Keutamaannya orang yang ahli ilmu terhadap keutamaannya ahli ibadah itu sama seperti keutamaanku terhadap keutamaan kalian para sahabat yang paling rendah. Derajatnya itu luar biasa tingginya. Sahabat itu kan jumlahnya berapa? 124.000, sama dengan jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Rasul ini lebih utama dibandingkan dengan satu sahabat yang derajatnya paling akhir dari 124.000 itu. Ini diibaratkan sebagai Rasul sebagai alim, yang ini abid, ahli ibadah. Loh, kenapa ahli ibadah itu jaraknya jauh banget dengan ahli ilmu? Lah iya, wong ahli ilmu itu kalian berangkat ngaji ke sini saja, sampean di sini sambil tidur itu sudah dapat pahala kok. Kalian sudah dicatat kok. Man salaka thoriqon, ada di bawah nanti. Nanti di bawah man salaka thoriqon yatlubu fi ilman salakallahu bihi thoriqon min turukil jannah. Posisi orang yang berilmu ini di atas, ahli ibadah di bawah. Nah, ahli ibadah ketika posisinya tidak memiliki ilmu, dia ya hanya ibadah-ibadah saja. Bagaimana mungkin ibadahnya diterima sementara dia tidak punya ilmu? Tapi tetap diterima, cuma diterimanya tidak seperti ahli ibadah yang punya ilmu. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah itu sama keutamaan seperti keutamaanku terhadap sahabat yang paling rendah. Betapa beruntungnya si alim. Tapi al-alim ya'malu bi'amalihi, ya'malu bi'ilmihi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ya, banyak kan diantara kita orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Pun nggih, semanten mawon, wonten sing ditanglet-takon. Ana sing takon-takon ora? Yes, gampang. Bisa disambung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.